an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahma wa ja'alna minas salihin wa tawafana ma'an nabiyyin. Qala Allah jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samii'il alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan yang dilakukan oleh umat manusia terkait dengan urusan ibadah, dan semua perkara tersebut sesat, dan semua kesesatan mengantarkan ke neraka jahanam. Jemaah sekalian, hadirin hadirat yang semoga Allah Ta'ala, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita melafadzkan kalimat asyukrulillah, dan kita buktikan dengan arkan kita. Perbuatan kita tunjukkan dengan bentuk syukur adalah dengan beramal kebajikan. Semoga pertemuan liqa kita pagi hari ini menjadi pemberat timbangan di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita sambung kembali madrasah kita, ya, pelajaran kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bahwa utusan yang Allah utus setiap umat itu dalam koridor yang sama, mengajak untuk senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah tujuan para rasul, para utusan diutus di muka bumi ini. Tapi paragraf yang kita ambil adalah kalimat, kita masih membahas jemaah ya, jadi kita mereview sedikit ya, pelajaran yang sebelumnya. Kita bahas terkait dengan 3 masalah penting yang harus kita lakukan, harus kita pahami. Adalah kalimat yang panjang kemudian kita sampaikan, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasulah wa man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Itu paragraf keseluruhan yang ada dalam poin pertama ya. Nah, di mana dalam paragraf itu kita akan ambil penjelasan beliau tentang bal arsalna ilaina rasulah. Jadi yang setelah kemarin kita bahas, Allah menciptakan kita itu tidak dibiarkan begitu saja, maka Allah menciptakan dan Allah menghadirkan setiap umat itu adanya rasul. Ya, dalilnya adalah Allah katakan ani'budullaha wajtanibu taghut. Ya. Dan ketika Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai', atau dalam kalimat yang lain Allah katakan kami utus setiap umat itu ada rasul. Di mana rasul itu membawa visi misi yang sama. Tidak ada perbedaan dari Rasul A, Nabi Nuh, sampai Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Semuanya sama, di bendera yang sama, ani'budullaha wajtanibu taghut. Baik. Adapun penjelasan terkait dengan bal arsalna ilaina rasula, dan kami Allah kirim dan kami utus setiap umat ada rasul. Ai annallaha azza wa jalla arsala ilaina. Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita ya. Jadi setiap kelompok kaum umat itu ada rasul. Dan di tengah-tengah umat ini ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasul ini yatluna alaina ayati rabbina. Jadi utusan itu membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah istifadah, sebuah faedah kalau ada orang mengaku utusan misalnya, sebutlah nabi palsu gitu ya. Kok nggak pernah sama sekali membacakan bagaimana firman-firman Allah, nggak pernah membacakan bagaimana wahyu-wahyu Allah? Ini kadzab, dusta. Karena ciri daripada rasul itu yatlu ayati rabbina. Dia membacakan ayat-ayat dari Tuhan kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW membacakan Al-Quran ya. Dan kita tahu bahwa mukjizat yang terbesar untuk umat ini adalah Al-Quranul Karim. Sehingga Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah al-ummi, pernah kita bahas dalam kesempatan yang lalu, bahwa Nabi kita itu adalah al-ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub.
Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tetapi ketika mendapatkan wahyu, maka beliau yatlu alaina ayati rabbina. Jadi beliau membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad ini diutus untuk kita, umat ini adalah wa yuzakkina, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari hubbud dunya. Ya, makanya Nabi diutus itu bukan untuk kita agar mahir, pintar dalam masalah dunia, bukan. Nabi kita diutus itu bukan untuk kita ini berlomba-lomba untuk menumpuk materi, bukan. Tetapi untuk yuzakina, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari semua bentuk syahwat dunia. Ya. Jadi kalau orang itu kemudian harusnya fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam hal yang baik, ini ada orang tipe yang berlomba-lomba untuk dunia. Fastabiqud dunya, ini naudzubillah. Sungguh amat tercela kalau kemudian orang itu disebut dalam sebuah hadis, Nabi katakan ta'isa abdul khamila wa ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka orang-orang yang menghambakan dirinya terhadap khamisah. Khamilah ya, khamisah itu gamis ya, jubah, khamilah pakaian yang diidentikan dengan orang yang ya dunianya itu siang malam untuk cari itu ya. Ini tercela, disebut sebagai abdun. Dan abdun itu dalam bahasa kita apa? Budak kan? Hamba. Kalau kita sebagai budak Allah adalah hal yang ya, harus kita bangga. Kalau Allah menyebut kita sebagai abdun ya, nama lain daripada hamba, atau kalau dalam hadis pernah disebut juga sebagai budak, kita budaknya Allah Subhanahu wa taala, itu kita bangga. Tapi kalau disebut sebagai budak dunia, itu tercela. Kenapa? Karena Nabi katakan ta'isa abdul khamilah. Ta'isa itu bencana, celaka, musibah bagi orang yang membudakkan dirinya kepada khamilah. Ya, khamilah itu pakaian, perhiasan dunia. Tapi kalau kita mengatakan sebagai Abdullah, ya, hamba Allah atau budak Allah, kita bangga. Karena memang selayaknya kita demikian. Dan Nabi kita diutus untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk membersihkan bagaimana kemudian jiwa-jiwa kita. Wa yu'allimunal kitaba wal hikmah. Nah, ini yang ketiga. Dan Nabi kita diutus untuk kemudian membacakan Al-Qur'an dan juga membacakan apa? Sunnah. Jadi al-hikmah di sini bermakna sunnah. Bagaimana kemudian kaifiyah Nabi dalam ibadah, bagaimana kemudian attitude beliau dalam bermasyarakat, itu semua kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah utus rasul sebelum kita. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu semua sama. Visi misinya tiga tadi. Membacakan kalimat-kalimat Allah, membersihkan jiwa manusia, dan menjelaskan bagaimana sunnah setiap utusan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ya, ayat 24, wa in min ummati illa khala fiha nadir. Ya. Dan sesungguhnya dari setiap umat tidak lain melainkan di situ ada sebuah apa? Nadir. Adanya sebuah pengingat, dan pengingat di sini maksudnya adalah para utusan. Jadi setiap umat, ingat, setiap umat ada nadirun, ada seorang yang mengingatkan, dan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita beruntung dengan adanya hadis yang sahih, dengan adanya para ulama, dengan adanya kemudian para masyayikh, ya, dengan adanya para dai, para ustadz yang rasikhin, yang istiqomah di atas kebenaran yang benar, yang hak, itu kita mendapatkan informasi al-haq. Tapi kalau nggak pernah ngaji misalnya, nggak pernah baca kitab-kitabnya para ulama salafus soleh, nggak pernah juga mungkin berteman dengan orang-orang soleh, mustahil kita akan mendapatkan kemudian nadir, ya, sebuah pengingat. Makanya kalau kita bicara nadir, jamaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Jadi sebuah tanbih, ya, sebuah peringatan itu akan berdampak, akan punya dampak terhadap hati kita kalau kemudian dalam hati kita ada iman yang baik. Maksudnya adalah kalimat fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin, itu kalau orangnya imannya kualitasnya mungkin ya grade-nya di bawah rata-rata, dikasih kebaikan pun diinformasikan ini baik, ini nggak baik, itu responnya biasa saja gitu. Tapi kalau iman itu grade-nya di atas rata-rata, ya, sebutlah 8, 9, 10, setiap ada informasi keperingatan dia akan bergetar hatinya, ya.
Makanya kenapa para sahabat itu ketika mereka membaca Al-Quran, wajilat qulubuhum, jadi hati mereka itu getar. Itu para sahabat. Karena mereka ketika baca Quran ada peringatan ini, ada bahaya itu, ada perintah ini, itu mereka langsung responnya cepat. Kenapa? Karena dalam hatinya itu malu'un bil iman. Hatinya penuh dengan iman. Sehingga orang yang beriman kalau dikasih informasi kebaikan, itu responnya cepat, jemaah. Makanya kenapa kalau kita lihat, perhatikan juga dalam Al-Quran, panggilan yang Allah tujukan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, kan banyak ya, hai orang-orang yang beriman. Contoh adalah kutiba alaikumusiyam misalnya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, orang yang punya iman baik kalau dipanggil untuk puasa responnya baik gitu, cepat. Beda dengan orang-orang yang nggak beriman atau kualitas imannya itu ya di bawah rata-rata gitu ya, 2, angka 3. Itu kalau dipanggil hai orang-orang yang beriman ya agak-agak dikit dablek lah gitu, kurang lebih. Tapi kalau kita yang sudah taklim, sudah ngaji, dipanggil hai orang-orang yang beriman, itu responnya cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketika kemudian adanya nadirun, seorang pengikat ya. Dan Nabi kita Muhammad sebagai nadir, walaupun bukan cuma nadir, tetapi ada basir ya, sebagai kemudian mengkabarkan informasi kebaikan, memberikan kabar kebaikan yang menyenangkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala budda ya, maka harus ayursilallahu rasul ila khalqi, maka Allah kirimkan kepada manusia ini adanya seorang utusan. Litakuma 'alaihal hujjah. Nah, ini poin keempatnya, jemaah. Kenapa ada rasul juga? Agar kita itu bisa berhujjah, agar kita itu bisa berargumentasi. Oh, sudah ada rasul, utusan yang mengatakan demikian, kita mengikuti. Yang tidak mengikuti, dia dapat apa? Balasannya. Sehingga agama itu dibangun di atas apa? Hujjah. Imma hujjah dalil dalam ibadah, wa imma hujjah dalam berargumentasi bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada utusan tersebut. Dan utusan itu dalam rangka kemudian liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu. Agar kita ini jamaah sekalian, jadi adanya seorang rasul, agar kita ini kemudian bagaimana ibadah kita itu diridhoi dan dicintai. Inilah makna, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, definisi ibadah. Dari dulu Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ibadah itu adalah datangnya cinta dan datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dua unsur ini yang kalau kita melihat tolak ukur ibadah itu benar atau tidak, lihat dua ini. Ya kalau masalah ikhlas sudah otomatis ya, nggak perlu kita bahas. Tapi dua ini menjadi unsur ibadah itu benar atau tidak. Pertama, Allah cinta dan orang ridho. Ketika ada ibadah yang salah satu ini hilang, cacat misalnya, atau tidak ada, maka itu bukan ibadah. Ya, saya ulang. Al ibadah ismun jami'un. Ibadah itu adalah sebuah nama yang menggabungkan cinta dan ridho Allah. Makanya kenapa kata beliau mengatakan liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu. Jadi kita itu beribadah kepada Allah dalam rangka untuk bagaimana datangnya cinta Allah, ridha Allah. Berarti dalam ibadah itu harus terkumpul cinta Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan yang nampak ataupun yang sembunyi ya, karena bisa jadi di antara panjenengan ya, ibadah yang mungkin orang lain nggak tahu, Allah cinta Allah itu ibadah, walaupun dianggap orang kayak ini orang ini nggak ibadah, tapi di hadapan Allah dia ibadah. Ya, dan ibadah itu sifatnya adalah privasi atau pribadi, nggak perlu pamerkan, nggak perlu kemudian dibeberkan di media, nggak perlu ditampilkan di medsos. Ya. Justru kalau kemudian ibadah kita tampilkan, akan muncul bisikan syaitan dengan sifat apa? Riya. Hati-hati. Habis kajian gitu ya diupload. Ya ada beberapa memang dia nguploadnya dalam rangka untuk bagaimana orang itu kemudian ikut ngaji, ya. Tetapi kebanyakan ketika kemudian media yang ada saat ini dan kita kemudian mengupload kebaikan, khawatirnya setan itu yuwaswisu fi sudurinas. Ya sebenarnya nggak ada masalah, hukum asal mengupload kebaikan ya fabi nikmah ya, dengan nikmat kita kemudian bercerita nggak apa-apa, tapi hati-hati ya, bisa jadi dengan kemudian nikmat tersebut
setan membisikkan bisikan-bisikan apa? Sifat riya tadi. Nah, faqala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh, ya, wan nabiyyin min ba'dihi, dan nabi-nabi sebelumnya. Itu menunjukkan kalau dalil semua nabi itu dalam pengawasan Allah dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang kemudian tidak diawasi dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi ini bahwa jika ada orang yang mengaku nabi, ya, kok sama sekali tidak mencerminkan akhlaknya, ibadahnya, dia ngaku nabi, ya, sama sekali tidak mencerminkan bagaimana kepribadiannya, ibadahnya, imannya, takwanya, amal solehnya, ketahuilah tidak lain itu adalah nabi syaitan. Yang memang itu setan membuat begitu. Orang yang mengatakan diri nabi kemudian lain sebagainya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami berikan wahyu juga kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Ya, dan Ibrahim disebut Ismail dan Ishaq. Ya kan memang Ishaq ini adiknya Ismail. Ya. Dan dari dua nabi inilah yang disebut kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi, karena lahir dari dua orang ini, ya, dua nabi Ismail dan Ishak. Maka kemudian dari jalur Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Wa Yaqub, ya, wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain, ya. Wa ataina Dawud Zabura, dan juga Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nah, semua nabi-nabi ini jemaah bukan berarti kemudian cuma ini, ya, bukan. Tetapi beberapa yang Allah sebutkan di sini menunjukkan kalau Nabi kita Muhammad itu mendapatkan risalah sebagaimana nabi-nabi yang tadi kita sebutkan. Ini dalam surah An-Nisa 163 sampai 165. Bukan berarti kemudian Nabi cuma ini, gitu. Ingat, dalam kaidah kita, dalam kaidahnya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Lumatul I'tiqad, ketika beliau menjelaskan jika ada sebuah hadis, ya, yang menunjukkan sebuah nominal angka, ya, seperti ini kalau kita hitung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan berarti kemudian cuma 10, gitu. Makanya ketika berbicara masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ya, dan Nabi kita menjelaskan, innalillahi tis'in atau tis'an wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Wa man ahsaha dakhala jannah. Nabi katakan barang siapa yang bisa menghitung nama-nama Allah 99 itu masuk surga. Pertanyaannya ada dua. Apakah Allah itu hanya punya 99 nama? Satu. Pertanyaan kedua, apakah hanya menghitung atau menghafal nama tersebut kemudian masuk surga? Karena ada orang yang kemudian cuma menghafal Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, terus dia hafal cuma 99. Kemudian mengatakan siapa tahu masuk surga atau menjadi sebab masuk surga. Yang pertama adalah Allah tidak terbatas dengan nama-nama yang ada di situ. Ya. Jadi kalau kalimat walillahi tis'an wa tis'ina isman itu bukan berarti Allah punya 99 nama, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Yang artinya apa? Tidak boleh kita batasi jemaah, gitu. Ya. Dan yang kedua, apakah cuma kemudian menghafal dan kemudian masuk surga? Juga tidak. Yang dimaksud aqsaha, kata para ulama tafsir hadis menyebut bahwa bukan cuma menghafal. Karena kalau cuma menghafal, saya yakin kok Bapak Ibu semua jemaah hadirin hadirat sangat mampu menghafal dalam waktu mungkin seminggu. Ya, loh, anak kita itu yang di TK udah hafal kok Asmaul Husna itu. Ya, kalau cuma menghafal gampang. Tetapi ada yang paling beratnya itu mengamalkan makna dan isi kandungan dari Asmaul Husna itu. Misalnya sebutlah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya. Loh, kita itu kalau digigit semut saja, kira-kira kalau digigit semut jenengan apakan Bapak Ibu? Semut gitu, ya, sakit kan? Semutnya diapakan? Wah, dipelites itu. Udah dipelites sambil ngomong, wah rasain kayaknya, mati nggak kamu?
Ya kalau kita kasih sayang yang paling enggak ya biarkanlah. Orangnya juga enggak kalong toh digigit. Ada yang grupel enggak? Enggak juga. Berdarah? Enggak juga. Sakit iya. Tapi kalau kita bentukkan kasih sayang kita ya paling enggak kita singkirkan. Ya. Itu kan ya sederhananya begitu. Dan untuk mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu enggak semudah teorinya mengatakan saya belas kasih sayang pada A, saya pemurah dengan si B, enggak demikian. Butuh praktik di lapangan gitu. Ya. Nah, kembali ke sini bahwa bukan cuma sekedar disebutkan di sini kemudian nabinya atau rasulnya cuma ini, tidak, lebih dari itu jemaah. Buktinya apa? Buktinya adalah wa rasulun qad qassasna hum alaika. Dan sungguh ada utusan-utusan yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ya. Wa min qabl, sebelum-sebelumnya lam naqsushum alaika. Dan ada para utusan yang tidak kami ceritakan. Berarti ada utusan yang Allah ceritakan, ada yang tidak diceritakan. Ini tadi kita katakan bahwa tidak boleh membatasi Rasul cuma kemudian angka-angka yang mungkin beredar di tengah masyarakat. Nabi dan Rasul hanya tertulis dengan angka 25, betul nggak? Iya. Ada nggak yang berani menyebutkan 27? Duanya siapa? Ya nggak tahu, ya. Karena memang yang kita pelajari waktu dulu belajar Nabi Rasul ya 25 itu. Ada nggak sebuah buku atau referensi misalnya menyebutkan ada buku lain menyebutkan Nabi Rasul ada 28 misalnya? Enggak. Jadi seakan kemudian Nabi dan Rasul cuma 25, padahal lebih daripada itu. Kenapa? Dalilnya surah An-Nisa ayat 164-nya. Lam naqsushum alaika, dan kami tidak ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Nah, di ayat yang 156 jamaah ini sekarang visi misinya sama para nabi dan rasul. Rasulan mubassirin wa mungdirin. Rasul-rasul ini dalam rangka untuk mubassirin, memberikan kabar baik, kabar yang menyenangkan, wa mungdirin, dan kabar yang tidak menyenangkan, peringatan-peringatan. Ya. Dan kita itu lebih cepat taat dikasih peringatan atau dikasih motivasi Bapak Ibu, atau mungkin kalau bahasanya adalah, kalau kita mengambil bahasanya Ibnu Qayyim itu ada bahasa targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Kalau kita disuruh ibadah itu lebih semangat ibadah diberi motivasi atau diberi ancaman. Contohnya begini, misalnya saya contohkan sederhana adalah ketika misalnya kita sholat berjamaah lah ya. Sholat berjamaah itu kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagi orang yang tidak sholat berjamaah maka rumahnya akan dibakar. Itu kan berarti ancaman ya. Motivasinya adalah bagi orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan ganjaran antara 25 derajat sampai 27 derajat. Pertanyaannya adalah, kira-kira kita itu akan semangat sholat berjamaah dengan melihat ada ancaman rumah kita mau dibakar, atau kita lebih semangat kalau melihat ada pahala 27 derajat? Lebih semangat mana Bapak Ibu? Atau mungkin lebih takut mana? Lebih takut kita diancam. Misalnya di antara kita nggak sholat berjamaah, tiba-tiba takmir datang ke rumah kita langsung bawa bensin, disiram gitu. Saya yakin besoknya itu tetangga akan rajin sholat berjamaah. Ternyata yang namanya ancaman itu lebih membuat kita lebih taat. Ya, walaupun ada yang termotivasi dengan ganjaran-ganjaran, iming-iming ganjaran pahala, kita juga termotivasi. Ya, makanya Nabi itu menyeimbangkan gitu, memberikan kabar baik, juga mengingatkan kita untuk waspada. Kenapa demikian? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Agar nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya pegangan jemaah. Punya hujjah, punya argumentasi, punya bukti bahwasanya ada nabi rasul yang pernah mengingatkan kita. Ya, makanya hujjah itu argumentasi ya, dalil. Kalau hujjah belum nyampe kepada kita nggak akan diambil dosa Bapak Ibu. Aman, ya. Jadi ada orang yang tidak diambil dosa itu dalam hadis 3, dalam surah Al-Baqarah yang terakhir 2, berarti ada kurang lebih 5 itu dalam hadis yang pertama adalah as-sabiyyu hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua adalah an-naimu hatta yastaiqid, orang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga adalah al-majnunu hatta yaqil, orang gila sampai dia waras. Itu dalam hadis. Ini enggak ada hisabnya. Dan yang kedua adalah la tu'akhidna, Allah tidak akan ambil dosa. Allah tidak akan ambil dosa kepada kita. Pertama adalah sina, kita lupa.
Ya, jangan lupa tiba-tiba kemudian ya berbuat maksiat apa, lupa, benar-benar murni lupa, nggak ada dosa. Ya. Yang kedua adalah akhtona, kita melakukan maksiat tapi kita nggak tahu hujahnya, nggak tahu petunjuknya, itu pun juga tidak diambil apa? Dosa. Berarti ada 5 orang yang tidak diambil dosa. 2 ini saya kira adalah kita, barangkali begitu. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita melakukan tapi belum tahu. Makanya bagi orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan bahkan mungkin kesyirikan, yang dia nggak tahu, itu nggak ada dosa bagi dia. Misalnya di kampung gitu ya, ada orang yang sudah terbiasa bikin sesajen, dia nggak tahu sesajen itu boleh apa tidak, ya, sama sekali dia tidak tahu. Ingat, sama sekali dia tidak tahu. Dianggap itu ya biasa gitu aja. Maka selama dia tidak tahu, maka tidak ada baginya dosa dan tidak ada hukum. Karena belum nyampe kepadanya, belum nyampe kepadanya hujah. Makanya ketika Allah katakan, kenapa adanya Rasul untuk memberikan peringatan, ya, Nadir wa basir liyakuna linasi 'alallahi hujjah, agar manusia itu punya argumentasi. Kalau belum nyampe berarti belum punya argumentasi, ya. Nah, kecuali orang yang pasang sesajen tadi tiba-tiba dengar kajian bahwa memasang sesajen di tempat-tempat angker adalah kesyirikan. Pernah mendengar seperti itu saja, wajib untuk mencari kebenarannya, misalnya begitu. Kok dia nggak mau mencari, nggak mau tahu gitu? Wah, pasti ini orang nggak bener nih. Masa kayak gini nggak boleh? Nah, kalau orang sudah pernah mendengar kalau sesajen nggak boleh, wajib bagi dia kalau memang belum yakin, cari yang benar itu seperti apa. Itu ilmu. Jangan dibiarkan. Wah, udahlah, pokoknya nenek moyang saya begini ya begini. Itu sudah datang kepada kita hujah, jemaah. Tapi kalau belum datang sama sekali, maka insyaallah taala kita terbebas. Tadi dalilnya adalah la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya, tapi kalau di zaman saat ini media informasi kebaikan kan luar biasa tersebar, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita merujuk dalam sebuah hadis Nabi katakan, kalau orang mukmin, ya, itu kan seperti di penjara. Kalau penjara katakanlah segini, sekotak ini dengan penjara yang segini, itu lebih sempit mana pergerakan kita, Bapak Ibu? Lebih sempit yang kecil kan? Nah, orang mukmin itu semakin dia tahu tentang batasan-batasan Allah Ta'ala, maka dia akan semakin gerak lingkupnya itu hati-hati, bukan sempit, hati-hati. Ini haram, ini subhat, ini nggak boleh. Kan dia hati-hati. Makanya kata Nabi sebuah hadis bahwasanya seorang mukmin itu seperti dia di penjara. Benar, betul. Karena ketika kita di penjara, lingkup gerak kita itu hati-hati, waspada. Oh, ini jangan-jangan subhat. Oh, ini haram. Oh, ini nggak boleh. Ini riba. Ini adalah haram. Ini. Akhirnya kita lebih hati-hati. Ya, makanya kalau kemudian orang kafir itu Nabi sifati mereka adalah seperti ya bebas, huriyah. Kondisi kebebasan mereka itu tidak kenal haram apa, tidak kenal halal itu ini, ya semuanya dilakukan semua. Subhat tidak tahu, mereka terjang, itu orang kafir. Makanya kalau kemudian bicara orang muslim, ya bagaimana dia kemudian memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut kemudian dengan kita bisa punya hujah, jemaah. Baik. Jadi setelah datangnya Nabi, pastinya kita mendapatkan hujah, ya. Dan kalau sudah sampai kepada kita hujah, maka cuma ada 2 pilihan, jemaah. Hujjatun lana au alaina. Hujjah itu ada 2 kemungkinan. Ya. Hujjah itu ilmu lah gitu ya. Kalau ilmu sudah sampai kepada kita cuma ada 2 opsi pilihan. Pertama, dalam sebuah hadis Nabi katakan, walaupun konteksnya untuk Al-Qur'an, Al-Qur'anu hujjatun lana au alaina, ya. Ilmu yang kita miliki itu bisa membela kita, atau yang kedua bisa menjadi bumerang kita, menjadi malapetaka kita. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Gitu kan? Kira-kira ilmu yang kita miliki itu menjadi pembela kita di hadapan Allah, ataukah justru malah menjadi bumerang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah makna daripada hujjatun lana au alaina. Menjadi pembela kita atau menjadi bumerang kita. Jangan berarti kemudian habis ini gini, Bapak Ibu, tiba-tiba jenengan muncul statement atau kemudian ya kayak mungkin pemikiran, kalau gitu nggak perlu ngaji ya Ustaz. Enggak. Dari sini justru Anda atau kita nggak mau ngaji itu sebagai bumerang, kan begitu? Ada orang yang beralasan, waduh kok jadi ngaji kok makin ya naam.
Semakin kita ngaji, semakin kita menjadi orang yang tahu batasan-batasan Islam. Dan dari situ semakin kita ini menjadi orang yang taat. Ya. Jangan dibalik kemudian nggak mau ngaji biar nggak tahu syariat. Waspada, hati-hati. Ya. Kalau kita tidak mau ngaji, tidak mau taat, maka berarti kita akan tergolongkan orang-orang yang kemudian munafik. Wa naudzubillah. Ya. Nah, tapi penjelasan yang selanjutnya masih di kalimat bal arsalna ilaina rasulah, dan kami utus ya Rasul untuk kalian wahai manusia. La yumkin. Nah, ini penting juga jemaah. Ini kaidah juga ini, prinsip. La yumkin ya an na'budallaha bima yardahu illa man tariqir rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin hadirin, mustahil kita bisa beribadah dengan benar, dengan baik, dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan utusan, kalau tidak mencontoh bagaimana utusan itu sendiri. Jadi ibadah itu simpel jemaah, simpel sekali. Kita mencontoh sudah, ya. Kita mengikuti ibadah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan punya prinsip ibadah itu kemudian memodifikasi. Punya prinsip kalau ibadah itu semakin baik, semakin aneh, semakin beda dengan Nabi. Salah. Semakin benar ibadah kita itu, semakin merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Li'annahum humul ladina banauhu lana. Karena Nabi kita yang membangun ibadah itu. Seperti misalnya sholat gitu ya. Ketika Allah perintahkan Nabi kita untuk melaksanakan ibadah sholat, siapa yang melaksanakan? Siapa yang mempraktekkan? Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa kita melakukan sholat dengan takbir Allahu Akbar seperti ini, kemudian i'tidal seperti itu, sujud seperti ini, kemudian tahiyat akhir, tahiyat awal. Kita nggak akan tahu kecuali dengan siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan orang itu terkadang begini jemaah. Ada beberapa hal yang memang kita harus mengikuti Muhammad. Ada orang seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang kita boleh berbeda. Semua bentuk ibadah dari A sampai Z itu tauqifiyah jemaah. Tauqifiyah itu sudah apa ya? Paten gitu. Sudah harga mati, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Itu tauqifiyah. Dan yang kedua ada kaifiyah. Nah, kaifiyah pun yang memang dari Nabi sudah harga mati, nggak bisa dimodifikasi. Makanya perlunya kita pahami dalam usul ibadah itu ada dua bentuk ibadah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Pertama, ibadah itu sendiri yang diperintahkan harus kita paham. Oh ini diperintahkan, oh ini tidak. Nah kita pahami itu dulu. Satu, ya. Semua bentuk-bentuk ibadah wajib untuk kita pahami perintah-perintah ibadah itu. Itu ibadah. Yang kedua, kaifiyah. Kaifiyah itu adalah cara, gitu. Jadi ibadah itu sendiri yang diperintahkan. Nah, yang kedua perlu kita lihat caranya. Kalau caranya begini dari Nabi ya kita lakukan, jangan bikin yang aneh-aneh, gitu. Ada yang mengatakan loh, zaman kita kan zaman yang beda dengan Nabi, Ustadz. Zaman kita lebih apa ya? Lebih mungkin modern, lebih mungkin maju, lebih mungkin beda. Dulu ya orang jalan dari tempat ke tempat naik onta, sekarang naik mobil, naik pesawat dan lain sebagainya. Nah, kalau tahu zaman, thayyib jemaah. Yang namanya perkembangan zaman tidak bisa kita bendung. Saya yakin kok di antara panjenengan yang dulu mungkin yang sudah usia mungkin di atas 50 atau mungkin 60 atau mungkin 70, yang namanya teknologi gadget, HP, itu saya yakin di antara panjenengan mungkin nggak secanggih saat ini, mungkin betul. Iya. Atau dulu barangkali yang di zaman saya saja, HP itu yang paling canggih menurut saya ya. Itu HP kenapa? Ya, Nokia Siemens lah monggo ya. Tapi saya rasakan ada yang HP Nokia nih loh yang bunyinya cuma titit titit. Kalau SMS, telepon cuma titit. Itu senangnya luar biasa itu. Ya. Belum ada WhatsApp, buru-buru WhatsApp. Wong game aja di HP itu cuma ada ular-ularan itu. Ya. Naik tangga. Itu Masya Allah senangnya luar biasa. Karena memang bisa telepon orang jarak jauh, bisa SMS itu udah Masya Allah ya. Sekarang udah nggak laku tuh HP, ya. Sudah dipensiunkan HP-HP kayak gitu. Sekarang sudah mulai canggih luar biasa. Kalau misalnya dunia monggo silakan. Kita ngikutin perkembangannya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ibadah disyariatkan dulu di zaman Muhammad sampai akhir zaman tetap itu ibadah. Cara di zaman Muhammad sampai akhir zaman itu adalah cara ibadah. Nggak bisa dimodifikasi. Inilah maksudnya bahwasanya
an na'budallaha bima yardahu ila an tariqi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita tidak akan bisa ibadah melainkan dengan adanya utusan yang Allah utus kepada kita. Kenapa? Karena ibadah itu dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqarribuna ilahi azza wajal. Dan kita pun tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah azza wajal melainkan kita mengikuti petunjuk dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gampang dan gamblang, ya. Jalan yang harus kita ikuti itu siapa sih sebenarnya? Ya ini, bal arsalna ilaina rasula. Allah utus kepada kita rasul, kita ikuti. Ya, makanya kalau kita melihat dalam surah Al-An'am, Allah katakan wa hadza sirati mustaqimah. Nabi katakan, ya, Allah firmankan bahwasanya ini adalah jalanku yang mustaqimah, yang lurus. Cuma ada satu jemaah. Hada sirati. Ya. Hada sirati. Ini adalah jalanku. Cuma satu, ya, yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Nabi terjemahkan ayat ini dengan gambar seperti ini Bapak Ibu. Gamblang sekali. Nabi gariskan lurus, ya, ke atas. Seraya Nabi katakan hada sabili, ini jalanku. Kemudian Nabi gariskan ke kanan, ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri. Yang ini Nabi katakan hadihi subul. Inilah jalan-jalan yang ke kanan ke kiri. Jalan yang menyimpang fatafarraqu bikum an sabilillah. Jalan yang membuat kalian akan bercerai-berai yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan yang hak satu. Ya kan? Sedangkan jalan yang bercabang itu adalah jalannya syaitan dan itu jumlahnya banyak. Hati-hati. Ya. Salah satu di antara dalil yang adalah ketika iblis mengatakan la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan aku iblis mengatakan akan duduki jalan Allah agar orang itu tersesat. Jadi jalan satu yang lurus itu iblis nempel di situ. Ketika kemudian kita berada di jalan ini kadang-kadang bisa pun disesatkan, ya. Sudah sampai mau finish bisa jadi sesat. Makanya doa yang harus kita panjatkan terus adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Itu kita baca Bapak Ibu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, condongkan hati kami dalam agamamu, palingkan hati kami untuk taat padamu. Itu harus kita baca terus. Karena siapa tahu yang tadinya kita sudah mau di ya penghujung, ya, sudah mau nyampe ternyata kemudian naudzubillah, ya, menyimpang. Ya, makanya senantiasa minta apa? As-sabat. Ya. Jangan kemudian punya prinsip atau mungkin punya keyakinan, wah saya sudah ngaji sunnah nih, pasti Allah akan jamin. Belum tentu jemaah. Ya, belum tentu. Makanya ikhtiar berdoa harus terus senantiasa kita panjatkan. Nah, fadzalika ya kana min hikmatillahi azza wa jalla ayyursala il khalqi rusulan mubassirina wa mundirin. Maka di antara hikmah yang agung, ya, hikmah yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita manusia adanya rasul dalam rangka untuk memperingatkan peringatan dan berikan kabar gembira. Ya, darinya Allah taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasula." Kami utus rasul. Ya, sebagai apa? Sebagai syahidan, sebagai saksi. Nanti kalau kalian setelah ini punya hujah sehingga ada hisab, ya. Alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kemudian Allah juga utus rasul di Fir'aun atau di umatnya Fir'aun atau di kaumnya Fir'aun. Itu ada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan Nabi Musa pun diberbarengi atau didampingi dengan Nabi siapa? Nabi Harun alaihi wassalam. Dua nabi inilah yang kemudian diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Fir'aun yang kezalimannya luar biasa. Kalau seandainya kemudian berbicara Fir'aun, tidak ada orang yang selevel dengan Fir'aun di Indonesia, ya. Karena mengatakan ana rabbukumul a'la, bayangkan. Manusia biasa yang hina mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Ya. Nah itu Allah utus, di tengah-tengah itu ada seorang utusan. Tetapi di saat itu, nah ini juga sebagai sunatullah, saya kira bilang begitu ya. Sunatullah itu sudah menjadi, ya Allah takdirkan begitu. Ada di tengah-tengah umat yang memang mereka ada rasul, ada nabi, tetapi mereka durhaka. Ya, Allah katakan fa'asa fir'aunur rasulah. Ternyata Fir'aun yang sudah ada di depannya adalah nabi utusan, mereka berbuat durhaka. Padahal jamaah sekalian,
Tidak ada fenomena yang sangat gamblang Allah tunjukkan bagaimana kebesarannya kecuali di hadapan matanya Fir'aun waktu itu. Ya. Bagaimana tidak? Orang-orang yang ada di kanan kiri, ya, Fir'aun ini kan sebuah nama julukan kaisar, bukan nama asli Fir'aun, tapi nama kaisar kemudian dijuluki dengan Fir'aun. Seorang pemimpin, tiba-tiba rakyatnya itu diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang nyata, jelas, gamblang. Sawah-sawah mereka tidak panen, dimakan kemudian oleh belalang, habis semua tanpa tersisa. Sadar mereka kalau ini adalah bentuk azab karena kemudian durhaka pada Musa. Dengan entengnya coba Musa didatangi oleh Fir'aun. Wahai Musa, cobalah sampai doa pada Tuhanmu agar belalang-belalang ini hilang semua. Itu Musa didatangi oleh Fir'aun, terjadi diskusi, ya. Dan kemudian Allah berikan, ya, karena Musa juga meminta, ya Allah hilangkanlah belalang itu, hilang. Tahu itu Fir'aun kalau kemudian Allah itu benar, ya. Tapi karena gengsi, ya ini bahayanya jamaah sekalian. Orang yang punya pengikut atau punya massa atau punya podium, punya jamaah, kadang-kadang kalau dia salah itu dia tutupin salahnya. Kenapa? Karena jangan sampai jamaahnya kemudian mengetahui kesalahan dia, kan begitu. Sama dengan Fir'aun, karena dia punya massa banyak, tidak mau dia mengakui kalau Allah itu benar. Setelah kemudian diadab dengan belalang, sawahnya tidak panen, Fir'aun ini merasa lihai-lihai lagi, umatnya merasa nyaman, kaumnya durhaka lagi, Allah adab lagi. Tiba-tiba di mana-mana, ya, melihat dirdak, ya. Dirdak itu kata kodok. Bayangkan di rumah ada kodok, buka lemari ada kodok, ya. Itu kan menderita sekali tuh, ya. Di kantor ada kodok, pokoknya semua waktu itu Mesir ada kodok. Tahu itu. Fir'aun tahu kalau ini bencana dari Allah Subhanahu wa taala, minta lagi pada Musa. Wahai Musa, tolonglah doa pada Tuhanmu agar kodok-kodok dirdak ini hilang semua. Musa berdoa, ya. Hilanglah kodok-kodok itu. Kembali lagi mereka berbuat maksiat, durhaka. Allah kirim lagi, di mana-mana ada dam, ya, darah. Setiap air yang dilihat itu jadi darah. Aqua jadi darah, ya. Genangan air di pinggir jalan jadi darah. Jadi mereka dihantui dengan bentuk adab seperti itu. Fir'aun datang lagi minta, Musa tolonglah ini dihilangkan. Hilang jamaah, ya. Kemudian sampai singkat cerita kejadian itu terus berulang terus, ya. Mintalah pada Musa dihilangkan, hilang, diadab lagi, hilang terus, ya. Sampai kenyataan yang luar biasa dahsyat, Allah adab mereka, wajah-wajah mereka jadi kera dan babi bagi orang-orang yang di pesisir pantai yang mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sebegitunya jamaah sekalian, itu pun masih mereka ini ngeyel gitu. Ya, makanya nggak ada orang yang paling ngeyel kecuali Bani Israel. Yang waktu itu di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya fa'asa Fir'aun rasulah. Maka Fir'aun ini mengingkari bagaimana kenabian Musa alaihissalatu wassalam. Ya, wa na'udzubillah. Ya, makanya kalau dulu sudah ada fenomena seperti itu, ya, bagaimana kemudian musibah, malapetaka, cobaan, ya, ataupun mungkin juga ya saat ini mungkin kita sebut mungkin ujian-ujian yang ada di negeri kita, itu kalau kita mau evaluasi gitu, kita mau mengintrospeksi, sebenarnya generasi umat terdahulu sebagai apa ya? Sebagai gambaran. Semua datangnya musibah dan malapetaka tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Kalau katakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di lautan, sebutlah bahasa kita tsunami, ya. Wal bahri, dan di daratan sebutlah gempa. Tidak lain Allah katakan bima kasabat aydin nas, sebab lantaran perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau terjadi tsunami, ya, walaupun dengan teknologi yang saat ini ya kita katakan canggih, ada penelitian ini itu, naam, tidak kita pungkiri, sabab musabab itu ada, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Coba kita tengok jemaah, Makkah itu kan gersang, ya kan, gurun pasir, bahkan kanan kirinya apa, gunung. Logika manusia bahkan sampai saat ini yang namanya mata air dari bawah itu tidak bisa keluar. Tapi luar biasanya air zam-zam sampai hari ini itu tidak habis-habisnya, bahkan sejak di zaman siapa? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam.
Banyaknya kaum Jurhum yang datang ke kota Makkah waktu itu cuma dalam rangka mengambil air Zam-Zam. Ketika diminum semakin barokah sampai hari ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana Makkah, ya, Jazirah Arab khususnya, bahwa buah-buahan kan jarang Bapak Ibu ya. Maka itu tidak ada buah-buahan kayak anggur. Ya adanya kurma banyak, naam. Tapi kalau kita bicara jambu, apel, itu tidak ada. Tapi kalau kejenengan ke sana mau cari apa saja buah-buahan lebih komplit daripada di Indonesia, betul enggak? Iya, karena Allah sudah ridhoi sebagai baldatun amin, negara yang aman, tentram, ya. Nah, ini menunjukkan kalau lihat saat ini, ya tidak lepas bagaimana orang-orang di sana itu luar biasa tauhidnya, imannya, ya kan, ibadahnya. Sehingga ya sebutlah mungkin kalau ada musibah ya satu dampaknya adalah Allah akan berikan malapetaka, musibah yang besar terhadap umat ini. Tapi jemaah yang dapat kita sampaikan di paragraf kalimat "Arsalna ilaina rasulah", akan utus, ya, di tengah-tengah umat adanya seorang utusan. Ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan faedah untuk kita semua dan bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan terhadap kanan kiri kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi pertama materi dari Ustaz Abdul Umair. Kemudian untuk sesi kedua, bagi para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan langsung silakan. Nanti langsung Ustaz tolong bukunya yang ditanya dikasihkan ke yang bertanya. Monggo silakan. Untuk yang jemaah putri, pertanyaan bisa diturunkan. Monggo yang langsung bertanya silakan. Nanti yang kertas kita belum ada, Ustaz. Ini saya berharap teman-teman atau jamaah yang bertanya nanti kita berikan ya bacaan buku ini. Ini kita sudah siapkan banyak. Jadi wajib ada yang tanya, gitu ya. Sehingga buku ini bisa dibawa pulang untuk lebih manfaat lagi. Ini ada banyak ini. Jadi nanti ibu juga monggo, bapak juga silakan. Ji, monggo. Ji, monggo Pak. Nah, ini sudah satu nih. Sisihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan Allah yang membuat sebab seseorang itu mendapat hidayah. Kemudian kalau yang menyebabkan itu hidayah itu orang yang sudah meninggal, artinya dengan orang itu meninggal, seseorang itu dapat hidayah karena dia harus mendoakan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya. Iya, jadi kalau orang yang sudah meninggal, ya, insya Allah berpahala nanti di yaumul qiyamah. Jadi tenang saja, Allah akan berikan sesuai dengan jazaan bima yaksibun. Allah akan berikan sebanding dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan walaupun orang yang sudah meninggal, walaupun tidak ada, tetap Allah akan berikan pahala yang luar biasa bagi orang yang bisa memberikan taufik atau kemudian dengan sebab dia mendapatkan hidayah. Walaupun sudah meninggal dunia. Nah, insya Allah pahalanya besar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain, dikit nanti Pak. Jenengan kemarin sudah dapat, Reng? Kalau belum, saya kasih 2 spesial yang berbeda. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertimbangan dari Allah SWT bahwa Allah itu menunjuk Rasul Nabi Muhammad adalah sebagai panutan atau sebagai orang Islam. Yang kedua, kenapa bahwa seperti turunnya Al-Quran itu kebanyakan di tanah Arab, bukan di negara yang lainnya. Itulah yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terkait dengan Nabi dipilih di antara sekian banyak manusia, betul. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pertama dari sisi nasab. Ya, sebagaimana dalam kitab sirah dan juga dalam kitab tauhid bahwa Nabi kita itu istimewanya adalah karena beliau secara nasab itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dari jalur Ismail yang kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik nasab adalah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu. Yang kedua, memang hak Allah untuk memilih siapapun yang dikehendaki, ya. Yaf'alu ma yasha, Allah berkehendak sekehendaknya, dan ketika Nabi kita yang dipilih, ya. Karena yang
pertama memiliki kualitas nasab, yang kedua beliau ini terlahir dari sosok yang kemudian punya kepribadian yang sudah baik, ya. Itu pun juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kepribadian yang sejak lahir itu luar biasa baik, yang istimewa, maka kemudian dipilih sebagai rasul atau nabi. Yang ketiga, Allah memilih beliau, ya, tadi sekarang jawab yang kedua, di kota Makkah, ya. Jadi Makkah itu kan dulunya tanah gersang, jadi nggak ada kehidupan. Pertama kali ketika lihat sejarah bagaimana kemudian Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu berada di tanah Arab yang gersang gitu, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di situ, kenapa yang dipilih Makkah? Ini menarik sekali. Ketika Allah katakan inna awwala wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Jadi sesungguhnya Allah telah meletakkan pondasi pertama kali di Bakkah. Bakkah itu makna dari Mekah. Ya, jadi kalau kita menyebutnya Bakkah itu maknanya Mekah. Allah sudah letakkan pondasi pertama kali di Bakkah untuk manusia, dan itu adalah Ka'bah. Memang yang bangun Ka'bah Ibrahim, tetapi yang membangun pondasi itu kata para ulama disebutkan dalam sirah bahwa yang membangun itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan putra beliau yang bernama Sif alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu punya putra putri juga banyak. Mungkin yang kita kenal cuma Qabil Habilnya, betul? Ada Sif yang dengan Nabi Adam sudah bangun pondasi dengan izin Allah, yang kemudian setelah kemudian Nabi Ibrahim ada di situ baru ditinggikan setinggi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan beliau menggunakan makom, tempat pijakan. Makanya Ka'bah itu tingginya Nabi Ibrahim begini, ditambah dengan pijakan beliau, tempat kaki beliau, yang istilah kita nyebutnya yang di sebelah Ka'bah adalah makom Ibrahim. Itu bukan kuburan Bapak Ibu, tapi makom itu tempat pijakannya Ibrahim, ya. Jadi kenapa dipilih? Karena secara Makkah tempat sendiri itu sudah istimewa sejak dulu, ya, sehingga Nabi diutus dari kota Makkah. Yang kedua, letak geografis Makkah dibanding dengan yang lain, ya, kalau kita baca dalam kitab Rahiqul Maktum, dalam kitab sejarah Sirah Nabawi, itu letaknya strategis, ya. Kalau kita lihat sebelah-sebelahnya, kanan kirinya, sekitarnya itu adalah jazirah-jazirah Arab yang memang untuk pertengahannya senter utama Makkah itu menjadi lalu lintas dakwah, lalu lintas dagang, ya. Jadi tempat untuk melintas, sehingga ketika melintas itu dulu orang mampir ke situ dapat ilmu, pulang disebarkan. Makanya orang yang ketika dia berdagang itu kalau cuma dagang saja itu kurang afdol gitu, paling nggak punya visi misi. Dulu begitu, tradisi dari sini dibawa, ya. Makanya dulu yang muncul juga kemudian ya kesyirikan di Makkah itu kan juga karena lantaran ada orang yang dari kota Makkah dia pergi ke Syam, kemudian dia pulang bawa Tuhan, ya. Dan itu yang bernama Amr bin Luhayya. Amr bin Luhayya itu dari Makkah, yang kemudian dia pergi ke Syam. Tiba-tiba di Syam itu ada Qabail, ya, ada Kubalah itu kayak patung gitu, dibawalah kemudian ke Makkah. Nah, artinya apa? Dari perpindahan inilah yang kemudian tempat yang paling strategis itu adalah Makkah Al-Mukarramah, Jazirah Arab secara umum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak, jenengan sampun gak ada tering kemarin? Belum sih? Spesial saya kasih 2 Pak. Monggo. Ini masih banyak nih, monggo Pak. Ini harapannya hari ini bisa sama-sama. Kalau tidak ada kita sambung ke pertanyaan kertas. Ya, monggo. Pakai mic Mas biar ibu juga dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau menanyakan perihal ini kuburan. Nah, apakah kuburan orang Muslim mukmin itu tidak boleh dicampur dengan orang non-Muslim? Sedangkan kita di masyarakat kebanyakan yang sudah terjadi kuburan itu tercampur dengan non-Muslim. Nah, mohon penjelasannya dan untuk solusi kedepannya itu baiknya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan la tatakhidu qubur anbiya'i masajid. Jangan jadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat untuk sujud. 1.
Dalam doa yang Nabi ajarkan ketika kita masuk ke kuburan itu adalah assalamu ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat fa inna insa'allahu bikum lalahikun. Kan begitu. Wahai penduduk kubur dari orang mukmin dan mukminah, sesungguhnya kami akan segera menyusul kalian. Itu doanya. Nah, kalau fenomena yang terjadi, ya ini sebuah ya sebutlah problem kita bersama yang kemudian sudah terjadi begitu. Ketika dicampur antara kuburan kafir atau orang kafir dengan orang muslim, itu ketika kita berdoa di situ Bapak Ibu. Mendoakan orang kafir dengan ayat yang Allah katakan wa makana lin nabiyyi walladzina amanu, tidak selayaknya seorang nabi dan kita orang-orang yang beriman meminta ampunkan orang yang meninggal di atas kekafirannya dengan jelas. Itu nggak boleh. Kalau masih hidup monggo silakan. Dia kafir kita doakan silakan. Tapi kalau sudah mati nggak boleh. Nah, ketika masuk di kuburan yang di situ ada muslim, ada kafir, kita terkena pasal ini. Ketika mengatakan assalamu ahla diyar, keselamatan untuk kalian wahai para penduduk kubur, orang-orang mukmin. Padahal itu ada orang kafir, berarti kan kita mendoakan. Itulah yang dicatat oleh para ulama, tidak diperbolehkan mengubur kuburan atau jenazah kafir dengan muslim di satu tempat. Nah, pertanyaan bagus tadi, gimana solusinya? Solusinya, ya kalau yang punya wewenang di sini, kalau bagi kita masyarakat yang mungkin ya siapa kita begitu, nggak punya otoriter untuk itu, ya istighfar. Bagi orang yang punya kekuasaan, dipindah. Ya, karena menimbang maslahat dan madharatnya di situ. Bagaimana Islam memberikan batasan? Ya memang doa untuk orang muslim jelas. Orang kafir tidak boleh kalau dia meninggal dunia. Sedangkan kita terkena pasal ketika masuk kuburan harus apa? Sunahkan berdoa. Dan ada adabnya kita perhatikan juga. Ya, di situ maka solusinya kata para ulama pertama dipindah. Ya. Kalau nggak mungkin Ustadz, ya udah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kita. Ya berarti ada solusi-solusi yang lain. Ya, makanya dengan solusi saat ini teman-teman lagi menggalakkan bagaimana kemudian bikin kuburan kaum muslimin secara khusus. Itu alhamdulillah upaya-upaya yang kita lakukan. Ya, dan semoga dengan adanya komunitas khusus yang mendirikan kuburan khusus, Allah berikan kemudahan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mas, udah dapat yang mana kemarin? Yang itu yang mana? Jangan-jangan tiga-tiganya nih. Ya, mau dipilih yang belum ya. Weh, makasih ya Dek. Yang mana? Profesor. Ya, oke. Wah ya. Harapannya sih jamaah semua kita dapat semua gitu. Ya. Tapi jangan sama, karena sama kalau sama ya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Tapi ada lagi yang itu saya kira cukup ya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan orang zindik? Orang zindik itu orang murtad. Ya, sebutlah orang yang ya para ulama menyebut zindik ini termasuk virus yang menakutkan untuk umat. Ya. Zindik ini ada sebuah pemikiran menyimpang yang kemudian dia menggerogoti Islam dan bahkan dia disebut sebagai orang munafik bahkan di atasnya itu. Hati-hati, ya, itu zindik. Sebutlah orang rusak, ya, orang kafir. Nah, Ustaz, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perkara yang benar-benar yang samar-samar, ya, yang samar-samar? Apakah sikap kita berhenti di pertengahan sampai jelas perkaranya, dan apakah ain itu benar adanya? Taib. Yang pertama terkait dengan perkara samar-samar, sebutlah subhat dalam istilah kita. Perkara subhat Nabi katakan sebuah hadis, ya. Jadi perkataan para ulama atau Ahlus Sunnah itu nomor ya sekian. Merujuknya dalam sebuah hadis Nabi katakan idza waqa'ati fis subhat waqa'ati fil haram. Kalau orang itu terjatuh dalam perkara subhat, maka dia tidak lama lambat laut akan terjatuh dalam perkara haram. Bahkan Nabi sampai istilahkan seperti orang itu mengembala kambing yang kambingnya itu dekat-dekat dengan perkara atau dengan jurang atau perkara haram. Suatu saat akan masuk ke situ. Itu bicara subhat dalam perkara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita menghindari, menjauhi, ya, perkara tersebut. Apakah penyakit ain itu ada? Ada. Nah, penyakit ain itu jelas ada dan benar ada dan nyata ada. Ya, jadi kalau ada anak yang kemudian dilihat oleh orang, kemudian orang itu takjub, ya, makanya anak itu jangan suka karena ada anak itu tiba-tiba yang memang kayak wah imut, bagus, ya pokoknya menarik matanya, bola matanya. Jangan suka dipamerkan. Khawatirnya ada orang yang iri. Ain itu penyakit dengki iri, ya. Yang kemudian karena besarnya itu akhirnya anak itu terkena penyakit ain karena sebab kita. Ya. Nah, kalau ketika kena penyakit ain itu hati-hati. Bisa jadi kemudian anak itu menangis, demam, macam-macam. Dampaknya luar biasa.
Ya, makanya jangan sering memamerkan anak kemudian wah ini aneh lucu dipamerkan di tempat umum gitu. Takutnya kena ain, ya, dan ain itu ada. Solusinya adalah diruqyah, diobati. Ya kalau anak itu sudah kena ain, berat loh Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng. Anak itu bisa demam beneran, bisa sakit. Ya enggak tahu kenapa. Kadang-kadang dokter pun enggak tahu juga. Itu kenapa penyakit ain itu kayak semacam sihir ya dari mata manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari 2 anak. Saya dokter. Saya ingin sekali sekolah spesialis ya, agar ilmu saya bisa manfaat terutama kelak untuk kaum muslimin. Sedangkan ketika sekolah spesialis 4 tahun, keluarga akan terbengkalai, mana yang sebaiknya saya pilih. Thayyib. Kalau ada kalimat terbengkalai berarti kan kewajiban ya. Ingat, kita punya kewajiban Bapak Ibu. Ada sebuah kewajiban yang tingkatannya itu adalah a'la, jadi yang paling utama, di bawahnya terus gitu. Bagi seorang istri tidak kita pungkiri jemaah, tidak ada derajat yang paling mulia bagi seorang wanita melainkan dia mengabdi kepada suaminya. Bahkan Nabi katakan, jikalau seandainya ada manusia dengan manusia yang boleh sujud, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya jika diperbolehkan, tapi nggak boleh. Ya. Yang artinya kalau kita berbicara dalam hal ini untuk kaum muslimin, maslahat ini na'am, tidak kita pungkiri, tetapi ada kategori terhadap suami lebih aula. Jika kalimat yang dipakai adalah terbengkalai, dan kalimat terbengkalai yang saya pahami itu berarti sudah wis kemana-mana gitu, ya berarti ya jangan dulu ke spesialis, kecuali bisa bagi waktu. Jadi bagi ibu yang menanyakan bisa bagi waktu untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, kemudian juga untuk spesialisnya bisa, ya monggo ya, jika memang bisa demikian. Tapi kalau tidak, ya semoga Allah berikan taufiknya pada keluarga lebih awal dan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu kan pendidikan spesialis dokter kandungan, itu kan perempuan penting itu. Ya. Dokter kandungan itu. Tetap walaupun spesialis kandungan ya, jika tadi kalimatnya adalah keluarga akan terbengkalai, kalau memang keluarga akan terbengkalai, maka tetap prioritasnya adalah seorang suami, ya. Kecuali bisa mempertimbangkan. Jadi ya imbang misalnya begitu, minimal imbang itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau terbengkalai sampai kemudian berantakan, ya lebih afdol bagaimana kemudian ya ada birrul walidain untuk anak, maka birrul li abna atau li aba, berbakti pada suami. Wallahu a'lam bishawab. Bentar Malik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Cukup Ji? Oh iya, monggo Mas. Ya terakhir ya ini ya. Bagi penanya 3 ini, monggo dipilih aja yang belum dapat, khususnya menanyakan 3 tadi, saya nggak tahu ini siapa. Mas, diambilkan Mas. Ya, nanti silakan ya. Yang ibu-ibu juga yang nanya. Ya, silakan Mas. Bismillah Ustaz, apakah ada maksimal saat orang itu murtad kemudian dia kembali lagi ke Islam kemudian dia murtad lagi, apakah itu ada maksimalnya? Baik. Ya, barakallahu fik. Untuk maksimal tidak ada, ya. Ya Allah, namanya hati yang Allah punya. Hari ini dia beriman, besok kafir, besok lagi beriman. Tapi kan sebuah hadis, ya. Yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Paginya dia kafir, sorenya dia beriman. Bisa jadi besoknya pagi lagi beriman, besoknya lagi kafir, terus nggak ada maksimalnya. Tapi apakah kemudian akan dibuat permainan? Ya, amantu billah, saya beriman pada Allah, kemudian saya besok kafir pada Allah, kan enggak. Ya, tapi kalau memang seandainya ada, tidak ada batas maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ji? Ya, Masnya juga bisa ngambil 1 nanti. Ya, yang dianggap itu. Tapi demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini sisanya karena nggak ada yang tanya ya. Mas Usanya mau tanya juga nanti itu ya, kayak ujian aja ya. Insyaallah sisanya kita bagikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang jelas saya berharap panjenengan semua ya ikut adil sehingga nanti buku ini bisa bermanfaat untuk panjenengan. Nanti yang sudah tanya monggo untuk dibagikan yang ada di sini ya, bisa dipilih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika